Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam pengajian rutin melalui Zoom Al-Fitrah. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk menambah ilmu. Pada malam hari ini atau pada pagi hari ini, alhamdulillah Pak Ustadz Mujahid sudah bergabung bersama kita dan insya Allah kawan-kawan yang lain akan bergabung. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Baik Pak Ustadz, dengan tidak berpanjang kalam, mari pengajian ini kita mulai dan nanti tolong diberi kesempatan untuk tanya jawab dan akhirnya ditutup dengan doa. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh Al-Fitrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan ibadah kurban, yakni Idul Adha, dan alhamdulillah berjalan dengan sempurna, walaupun sebagian tetap melaksanakan sholat di masjid, tapi alhamdulillah tidak ada masalah, sebagiannya lagi tetap melaksanakan sholat di rumah. Dan dalam masalah pemotongan juga alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya berjalan lancar. Maka tema kita pagi hari ini adalah man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan bagi mereka. Pepatah Arab pernah menyatakan, man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Cinta kepada sebuah kebenaran yang diyakini selalu diiringi dengan pengorbanan. Baik pengorbanan jiwa, raga, maupun pengorbanan harta benda. Dari zaman dahulu, orang-orang yang berjuang
untuk kebenaran yang diyakini datangnya dari Allah, mereka berjuang dan berusaha dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda mereka. Banyak kisah-kisah tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yang itu merupakan inspirasi bagi kita semua. Pengorbanan yang pertama adalah pengorbanan yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menyatakan, ceritakan kepada mereka kisah kedua anak Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil yang diterima korbannya, dan tidak diterima dari yang lain, yakni dari Qabil. Maka Qabil berkata, la'aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Artinya apa? Habil tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil mempersembahkan seekor domba yang besar, domba yang terbaik yang ia miliki dari ternaknya. Ya. Kemudian sementara Qabil karena penuh dengan kedengkian, maka dia berkorban juga, tapi korban itu dengan hasil panen tanaman dia atau hasil buah-buahannya, tapi yang sudah busuk, yang sudah tidak baik. Sementara Habil, dia persembahkan domba yang besar, domba terbaik yang ia miliki. Maka Nabi Adam berkata, siapa yang korbannya disambar oleh api dari langit, maka dialah korbannya yang diterima. Maka karena Qabil berkorban dengan domba yang terbaik, ya, maka dialah yang diterima. Man arafal haqq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Yang kedua, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah, maka Nabi Ibrahim diberikan wahyu melalui mimpi. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu yakni Ismail sampai pada umur yang sanggup, ada yang menyatakan usia 7 tahun, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi yang sama selama beberapa hari. Sehingga Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah wahyu dan itu adalah perintah. Maka Ibrahim berkata, fandur madza tara, maka pikirkan apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Karena Ibrahim dan Ismail yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah, maka mereka melaksanakan dan menjadi ringan pengorbanan itu bagi mereka. Ya, walaupun sempat mereka diganggu oleh setan, oleh iblis. Iblis datang kepada Ibrahim dalam wujud manusia untuk mencegah Ibrahim.
Maka Ibrahim mengambil 7 butir batu dan melemparkannya. Rajman lisyayatin, waridon lirrahman. Lemparan buat para setan dan keridoan untuk Ar-Rahman. Maka iblis tidak putus asa, dia ganggu putranya. Ya. Maka kemudian Ismail pun mengambil 7 butir batu dan melemparkannya. Rajman lisyayatin, waridon lirrahman. Maka kemudian iblis tidak putus asa, dia datangi ibunya Hajar. Maka kemudian Hajar pun tahu itu iblis, maka dilemparnya dengan 7 butir batu. Sehingga kemudian menjadi lemparan jumroh sampai hari ini. Maka kemudian Ibrahim pun mengorbankan putranya, tapi kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar, domba yang dibawa oleh malaikat dari langit. Dan domba itu adalah domba yang pernah dikorbankan oleh Habil putranya Adam alaihissalam. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Yang ketiga adalah pengorbanan sahabat yang mulia, adalah Abu Dahda. Ya, pengorbanan sahabat yang mulia yang bernama Abu Dahda. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah sengketa tanah, yakni antara Abu Lubabah dan anak yatim. Abu Lubabah mempunyai kebun kurma yang luas dan besar, sementara di sebelahnya adalah tanah anak yatim. Ketika anak yatim itu hendak memagari tanahnya, ada satu pohon kurma yang itu berada di tanahnya anak yatim. Satu pohon kurma yang muncul, yang timbul keluar, dan itu di tanahnya anak yatim. Sehingga anak yatim itu mengakui bahwa pohon kurma itu adalah milik dia. Sedangkan Abu Lubabah menyatakan bahwa pohon kurma itu adalah milik dia. Maka diadukanlah persengketaan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim menyatakan, ya Rasulullah, aku akan memagari tanahku, tapi kemudian ada satu pohon kurma yang berada di wilayah tanahku. Dan itu menurutku adalah milikku pohon kurma itu. Sementara Abu Lubabah menyatakan tidak, itu satu pohon kurma itu milikku. Walaupun dia menyendiri. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil saksi-saksi dari Abu Lubabah dan memanggil saksi-saksi dari anak yatim. Maka setelah dipersaksikan oleh para saksi itu, maka semua menyatakan bahwa satu pohon kurma itu miliknya Abu Lubabah dan tanah di sekitarnya adalah milik Abu Lubabah. Sehingga anak yatim tidak bisa menarik garis lurus ketika dia harus memagari kebunnya atau hendak memagari tanahnya. Maka anak yatim ini menangis. Karena dia merasa dikalahkan dalam persidangan dan pengadilan itu. Tapi Rasulullah sudah menetapkan bahwa pohon itu miliknya Abu Lubabah. Dan tanah di sekitar pohon itu juga merupakan tanahnya Abu Lubabah. Maka anak yatim ini menangis, sedih. Karena dia merasa kalah dalam persidangan itu. Maka karena anak yatim ini menangis, maka Rasulullah menawarkan kepada Abu Lubabah, atu'tihin nakhla walaka idkun fil jannah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau berikan satu pohon itu kepada anak yatim tersebut dan engkau mendapatkan jaminan surga. Namun rupanya Abu Lubabah keberatan. Kenapa? Karena kata Abu Lubabah, ya Rasulullah, pohon kurma itu menjadi sengketa dan kemudian kau tetapkan dia menjadi milikku atas saksi-saksi yang ada. Bagaimana mungkin aku memberikan kepada anak yatim? Maka apa kata orang? Terkesan kita mempermainkan hukum. Padahal hukum yang kau tetapkan adalah hukum yang adil. Sesuai dengan persaksian para saksi. Ya Rasulullah, aku agak keberatan. Maka Rasulullah tidak memaksa Abu Lubabah. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sayembara kepada para sahabat. Kata Nabi, mayyu'tihin nakhla falahu idkun fil jannah.
Barang siapa yang bisa memberikan satu pohon itu kepada anak yatim, maka dia mendapatkan jaminan surga, dia dan keluarganya. Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Abu Dahda. Dia menawarkan solusi kepada Abu Lubabah dan anak yatim. Kata Abu Dahda, wahai Abu Lubabah, berikan satu pohon itu kepada anak yatim tersebut. Dan berikan tanah di sekitarnya kepada anak yatim itu. Maka satu pohon milikmu itu akan aku tukar dengan kebunku. Di mana kebunku itu isinya 600 pohon korma. Dan di dalam kebun itu ada rumah yang bisa di tempat istirahat. Dan di dalamnya ada sumur yang bisa buat menyirami kebun-kebun tersebut. Dan di dalamnya ada kolam kecil di mana anak-anak kita bisa berenang di situ. Kalau engkau mau, berikan satu pohon itu kepada anak yatim dan aku tukar satu pohon itu dengan 600 pohon dan kebun yang aku miliki. Maka demi mendengar yang seperti itu, Abu Lubabah kemudian setuju. Dan mereka bersalaman di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Lubabah memberikan satu pohon itu kepada anak yatim. Sehingga anak yatim itu pun tersenyum. Dan Abu Dahda kemudian memberikan 600 pohon korma itu dan kebunnya itu kepada Abu Lubabah. Maka dia kembali ke rumahnya dan dia panggil istrinya yang ketika itu berada dalam kebun dan anak-anaknya. Ukhruju, kata Abu Dahda. Keluarlah kalian semua. Laqad bi'naha bil jannah. Keluarlah kalian semua karena kebun ini telah kita tukar dengan surga. Maka istrinya keluar dan berkata, siapa yang menjamin kita masuk surga? Maka Abu Dahda berkata, Rasulullah SAW telah menjamin kita dan menukar kebun ini dengan surga. Maka sang istri berkata, kalau yang ngomong adalah Rasulullah, lebih dari itu kami percaya. Maka keluar anak dan istrinya, meninggalkan kebun tersebut. Bahkan di antara anak-anaknya, ada yang masih makan buah korma dan menggenggam buah korma. Maka Abu Dahda mengatakan, berikan korma itu. Karena korma itu telah kita tukar dengan surga. Maka diambil buah korma itu dan dilemparkan kembali ke dalam kebun. Bahkan ada korma yang masih dikunyah oleh anaknya. Maka Abu Dahda berkata, muntahkan. Laqad bi'naha bil jannah. Kita telah menukarnya dengan surga. Maka kemudian dimuntahkan oleh putranya Abu Dahda. Kemudian dia lemparkan ke dalam kebun. Tidak cukup di situ aja. Abu Dahda ketika terjadi perang Uhud, dia pun menyiapkan kudanya. Dia menyiapkan pedangnya dan baju tempurnya. Dia menuju medan Uhud. Maka sang istri berkata, bukankah Rasulullah telah menjaminmu dengan surga? Haruskah engkau ikut bertempur pula? Maka kemudian Abu Dahda berkata, Innal jannata sil'atun ghaliyah. Sesungguhnya surga itu adalah mahal harganya. Tidak cukup kita tebus dengan kebun-kebun kita dan pohon-pohon kita. Dia harus ditebus dengan darah dan nyawa. Maka Abu Dahda pun berangkat menuju medan Uhud. Dan kita tahu apa yang terjadi. Bahwa dalam perang Uhud itu Rasulullah SAW dalam para sahabat mengalami kekalahan. Walaupun tidak kalah telak ya. 70 sahabat gugur. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Mus'ab bin Umair. Kemudian Julaibibah. Kemudian Handalah. Dan kemudian Abu Dahda. Abu Dahda dia ditombak oleh Khalid bin Walid. Sehingga tombak itu menancap di dadanya. Ketika itu Khalid masih dalam keadaan kafir. Dan dia berhasil melemparkan tombaknya di dadanya Abu Dahda. Sehingga Abu Dahda pun mati syahid. Maka ketika Rasulullah SAW selesai bertempuran dan beliau melihat jasadnya Abu Dahda, Rasulullah SAW menangis. Kemudian Rasulullah bersabda,
kam min mudallalinil ana li Abi Dahda. Berapa banyak orang-orang telah melakukan sebuah pengorbanan. Dan hari ini pengorbanan itu miliknya Abu Dahda. Apa yang telah dikorbankan oleh Abu Dahda? Dia korbankan kebunnya. Dia korbankan pohon-pohonnya yang berjumlah 600 itu. Kemudian dia korbankan pula jiwa dan raganya. Maka kemudian dia mengambil sesuatu yang banyak dan luas, yakni surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arafal haqq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Pengorbanan yang berikutnya adalah pengorbanan sahabat yang kurang dalam fisik dan dunianya. Sahabat itu bernama Julaibibah. Julaibibah seorang sahabat yang banyak kekurangan dalam fisiknya. Dia seorang sahabat yang pendek. Dia tidak tampan. Dia berkulit hitam karena dia Afrika. Dan dia miskin karena dia memang pendatang, bukan asli penduduk Madinah. Julaibibah walaupun kurang dalam fisiknya, tapi dia mempunyai iman yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Dialah sahabat mulia Julaibibah. Satu ketika Julaibibah ingin menikah tapi ditolak pinangannya. Dia ingin melamar gadis yang lain, dia pun ditolak. Dia meminang gadis yang lain, ia pun ditolak. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, alaysa man amana billahi wa saddaqa bik yadkhulul jannah wa yuzawwaju minal huril 'ain. Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang beriman kepada Allah dan membenarkan semua ajaranmu, kelak kalau ia mati, ia akan masuk surga dan akan dinikahkan dengan para bidadari? Maka Rasulullah menjawab, qala bala, benar yang kau ucapkan wahai Julaibibah. Maka Julaibibah bertanya, fama balu ashabika la yuzawijuni. Tapi kenapa sahabatmu tidak ada yang mau menikahkan putri mereka dengan aku? Maka Rasulullah menunjukkan kepada seorang gadis yang dia lebih mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingannya sendiri. Maka Rasulullah menyatakan, idhab ila baiti fulan wa qul lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlubu ibnatakum. Datanglah kamu ke rumah fulan dan katakan bahwa Rasulullah meminang putrinya. Maka datanglah Julaibibah kepada orang yang dimaksud. Dia ketuk pintu rumahnya. Kemudian keluarlah bapaknya dan berkata, ma bika ya Julaibibah, ada apa denganmu wahai Julaibibah? Qala inna Rasulullah yatlubu ibnatakum. Sesungguhnya Rasulullah meminang putrimu. Maka kemudian sang ayah berkata, qala wa ni'matu ain malladhi bi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini kabar gembira. Siapa yang tidak ingin punya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rupanya sang ayah salah tanggap. Maka Julaibibah meluruskan duduk perkaranya. Lakinnahu yatlubu hali ana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang putrimu untukku. Maka kemudian ayahnya berkata, qala Allahul musta'an. Kalau begitu Allah Maha Penolong. Maka kemudian bermusyawarahlah sang ayah dengan sang ibu. Dan ibunya marah. Awakana Abu Bakar, au Umar, au Utsman, alam yajid Rasulullah ghairu hada. Kenapa Rasulullah meminang putri kita untuk Julaibibah? Kenapa bukan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Kenapa harus untuk Julaibibah? Apa Rasulullah nggak punya orang lain? Maka akhirnya sang ibu mengatakan, qala narudduhu wa nara. Kita tolak pinangan Rasulullah dengan berbagai pertimbangan. Maka sang gadis yang mendengar teriakan kedua orang tuanya itu keluar dari kamarnya. Dan dia berkata, ma bikuma, ada apa dengan kalian? Qala inna Rasulullah yatlubuki li fulan. Kata ayahnya, Rasulullah meminang engkau untuk seseorang. Qalat wa ma taqulan. Apa yang kalian ucapkan? Qala narudduhu wa nara. Kita tolak pinangannya. Maka sang gadis berkata, ataruddani amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Apakah kalian tidak menolak pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemana kalian campakkan firman Allah yang menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina idfa'uni ilaihi wa mallahu an yudayyi'ani. Kemana kalian campakkan firman Allah yang mengatakan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah jika datang keputusan Allah dan Rasulnya, kemudian ia memilih keputusan-keputusan yang lain, dan ia lari dari keputusan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, maka telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Terima pinangannya, karena Allah tidak akan merupakan saya. Maka diterima pinangan Julaibibah. Akhirnya Julaibibah menikah dengan sang gadis. Pestanya meriah karena semua para sahabat menyumbang. Karena ini adalah peristiwa yang langka, peristiwa yang jarang terjadi. Seorang laki-laki pendek, jelek, hitam dan miskin bisa menikahi seorang gadis yang cantik jelita dan termasuk yang kaya raya. Dan semua itu semua karena Allah. Maka kemudian terjadilah pernikahan antara Julaibibah dengan gadis tersebut. Dan ketika malam pertama, malam yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda yang senantiasa menjaga kehormatannya. Malam yang ditunggu-tunggu oleh para gadis yang senantiasa menjaga kehormatannya agar tidak jatuh ke tempat-tempat yang haram. Pada malam itulah Julaibibah hendak mengetuk pintu kamar istrinya. Tapi tiba-tiba terdengar panggilan jihad dari luar. Ya khailallah hirkabi. Ya khailallah hisbuti. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Maka terjadi pergolakan batin dalam hati Julaibibah. Antara dia harus menemui istrinya dengan perhiasannya yang masih lengkap, atau dia harus memenuhi panggilan jihad. Maka akhirnya Julaibibah mengambil pedangnya, memakai baju tempurnya, dan dia memacu kudanya menuju medan pertempuran sampai akhirnya dia mati syahid. Maka ketika pertempuran telah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka menyebutkan qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana. Kami kehilangan fulan, semua yang gugur disebutkan dalam pertempuran itu. Dan tidak ada yang menyebut nama Julaibibah. Karena mereka menyangka bahwa Julaibibah berada di kamar istrinya. Maka Rasulullah bertanya lagi, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana. Kami kehilangan fulan. Semua yang gugur disebutkan. Tapi tidak menyebut nama Julaibibah. Karena mereka menyangka Julaibibah sedang bersenang-senang dengan istrinya. Maka kemudian Rasulullah berkata, lakinni afkidu akhi Julaibibah. Tapi aku kehilangan saudaraku yang bernama Julaibibah. Qumu ma'i linatlubahu fil qatlah. Kita cari jenazahnya di antara orang-orang yang gugur ini. Maka ditemukanlah jasadnya Julaibibah. Di sekeliling Julaibibah ada 7 orang kafir yang telah terbunuh oleh pedangnya Julaibibah. Sementara Julaibibah berada di tengah-tengahnya. Akhirnya ia terbunuh. Kemudian jasadnya penuh dengan sayatan pedang dan tancapan panah. Mukanya penuh dengan debu dan darah. Maka kemudian Rasulullah mengangkat jasad Julaibibah. Beliau letakkan dalam pangkuan beliau. Beliau bersihkan wajahnya dari debu dan darah sambil meneteskan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qatala sab'atan minal musyrikin wa qatalu. Hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu. Dia telah membunuh 7 orang kafir dan akhirnya ia pun terbunuh. Aku bagian dari hidupnya dan dia adalah bagian dari hidupku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jasad Julaibibah.
Beliau berdiri dan beliau mundur sambil tersenyum. Kemudian beliau meneteskan air mata dan menangis terseduh-seduh. Maka kemudian ditanya, ya Rasulullah, tatawara wa tatabassam wa tabki. Wahai Rasulullah, engkau mundur dan kau tersenyum. Kemudian kau menangis. Maka Rasulullah menyatakan, aku mundur dan tersenyum karena malaikat memberitahukan kepadaku bahwasanya para bidadari mereka sedang turun dan mereka berebut untuk menyentuh jasadnya Julaibibah. Dan aku menangis karena aku teringat bagaimana Julaibibah yang ditolak oleh para gadis. Hari ini dia menjadi rebutan para bidadari. Rajulun tasabaqat ilaihi hurul in. Dialah laki-laki yang menjadi rebutan para bidadari. Apa yang dilakukan oleh Julaibibah? Dia melakukan pengorbanan yang luar biasa. Dia melakukan pengorbanan. Seharusnya dia menemui istrinya. Tapi dia lebih memilih menemui para bidadari. Dia korbankan jiwa dan raganya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan bidadari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Hadis tentang Julaibibah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan para sahabat. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Pengorbanan berikutnya adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangannya di awal-awal perjuangan Islam. Abu Bakar telah mengeluarkan banyak hartanya untuk kepentingan Islam. Khususnya dia membeli para budak yang ketika itu disiksa oleh tuannya karena mereka masuk Islam. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani menyiksa orang-orang yang merdeka. Tapi para budak yang sudah masuk Islam, mereka disiksa dengan semena-mena. Bahkan Abu Bakar dalam sehari pernah membeli 6 orang budak dengan harta yang ia miliki. Di antara budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah. Nama Bilal bin Rabah mungkin tak asing lagi bagi sebagian orang. Dia adalah budak asal Habasah milik Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Abu Bakar tidak tahan melihat penderitaan yang ditanggung oleh Bilal. Maka Abu Bakar kemudian membelinya dari Umayyah dengan harga 10 uqiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan 7 uqiyah. 1 uqiyah itu uang emas yang tebal dan agak besar. 1 uqiyah itu kalau dirupiahkan sekitar 15 juta. Kalau Bilal itu dihargai 10 uqiyah, berarti harga Bilal itu sekitar 150 juta. Tapi Abu Bakar mengeluarkan itu demi memerdekakan Bilal. Setelah Bilal dibeli, seharusnya kalau Abu Bakar mau, Bilal itu bisa tetap menjadi budak. Tapi Abu Bakar memilih untuk memerdekakannya. Dia menjadi orang yang setara dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Tidak lagi sebagai budak. Kemudian budak yang dibeli lagi oleh Abu Bakar dalam sehari itu adalah Abu Fakihah. Namanya adalah Aflah bin Yasar. Dia merupakan budaknya Safwan bin Umayyah. Ada pula yang mengatakan budak Bani Abdiddar. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq lewat dan tidak tahan melihat siksaan tersebut. Maka ayahnya Aisyah itu pun membeli Abu Fakihah dan kemudian memerdekakannya. Padahal kalau mau, dia beli budak itu, dia tetap menjadikannya budak. Tapi Abu Bakar sengaja ingin menghina orang-orang kafir Quraisy itu. Dan menjadikan para budak itu setara dan sejajar dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Maka Abu Fakihah kemudian merdeka. Orang yang berikutnya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak milik Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Dia memeluk Islam di awal masa dakwah, bahkan sebelum Nabi masuk ke Darul Arqam. Karena kedudukannya yang hanya seorang budak, maka Amir bin Fuhairah seringkali menerima siksaan
dan aniaya dari majikannya, juga dari kaum kafir Quraisy. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang lembut dan dermawan akhirnya membeli Amir dari Tufail, kemudian memerdekakannya menjadi setara dan sejajar dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Setelah merdeka, Amir bin Fuhairah senantiasa mendampingi dan membantu Abu Bakar. Bahkan dia ikut dalam perjalanan hijrah menunjukkan jalan ke Madinah. Dia biasa menggembalakan kambing-kambing milik ayahandanya Aisyah ini. Jadi Amir bin Fuhairah diberikan pekerjaan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian budak yang berikutnya yang dimerdekakan dalam sehari oleh Abu Bakar adalah Zinnirah Ar-Rumiyah. Merupakan budak perempuan yang masuk Islam di awal dakwah Nabi. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa perempuan berkebangsaan Romawi ini adalah budak milik Bani Abdiddar. Zinnirah tetap teguh pada imannya meskipun dihadapkan pada siksaan yang luar biasa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun membeli Zinnirah dan menjadikannya orang merdeka, setara dan sejajar dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian budak perempuan berikutnya yang dimerdekakan adalah budak perempuan miliknya Amir bin Mu'mil. Budak perempuan milik Amir bin Mu'mil juga menjadi salah satu orang yang dianiaya karena keislamannya. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum disebutkan, bahkan Umar bin Khattab yang saat itu belum masuk Islam, juga pernah menggebukin budak perempuan ini hingga payah. Setelah bosan memukulinya, Umar berlalu begitu saja, seraya berkata, sungguh aku tidak akan meninggalkanmu kecuali karena bosan. Maka akhirnya budak perempuan ini dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nahdiyah dan putrinya. Nahdiyah dan putrinya adalah budak milik perempuan Bani Abdiddar. Satu waktu Abu Bakar lewat saat kedua budak tersebut sedang menggiling adonan. Maka tuannya berkata, demi Tuhan, aku tidak akan membebaskan kalian berdua selamanya. Maka kemudian datanglah Abu Bakar dan berkata, juallah mereka kepadaku. Maka tuannya berkata, engkau telah merusak mereka berdua dengan agama yang baru. Jadi silahkan saja bebaskan mereka jika engkau bersimpati. Maka Abu Bakar kemudian membeli Nahdiyah dan putrinya, kemudian membebaskan mereka, menjadikan mereka setara dan sejajar dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kemudian orang yang dimerdekakan berikutnya adalah Ummu Ubais. Ya, Ummu Ubais juga dibeli. Ya, sehingga ketika dalam sehari itu Abu Bakar membeli beberapa orang budak, maka ayahnya Abu Bakar itu marah-marah. Ayahnya Abu Bakar berkata, ya, bahkan mencelanya, kulihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Seharusnya engkau memerdekakan budak-budak laki-laki yang kuat, yang bisa melindungimu. Jadi di antara yang dimerdekakan adalah perempuan. Sehingga kata ayahnya Abu Bakar, seharusnya engkau memerdekakan budak laki-laki yang kuat yang bisa melindungimu. Maka apa jawab Abu Bakar? Kulakukan itu hanya karena Allah. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Inilah pengorbanan dari para sahabat Nabi, di mana mereka semuanya telah melakukan pengorbanan itu dengan luar biasa. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Inilah kisah-kisah para sahabat Nabi, di mana mereka telah menunjukkan pengorbanan mereka yang luar biasa, yang mungkin kita tidak bisa meniru mereka secara totalitas. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa iman yang kuat itu, kebenaran yang diyakini itu, membuat orang akan mengorbankan apa saja yang ia miliki. Man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Baik, inilah kisah-kisah dari sahabat Nabi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yazid. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.
tausiahnya. Pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Belum ada yang mengajukan pertanyaan ini Pak Ustaz. Kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu aja Pak. Baik Pak Ustadz, nampaknya sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya dulu ini. Silakan Pak Haji Darwin, silakan, Masya Allah. Mau tanya Pak Ustadz, pengorbanan itu ada tingkatannya enggak begitu? Iya. Apa semua sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan itu ada tingkatannya. Pengorbanan tertinggi adalah pengorbanan jiwa dan raga, Pak. Yakni jihad di jalan Allah. Itu pengorbanan tertinggi. Di bawahnya lagi adalah pengorbanan harta. Ya, pengorbanan harta. Di bawahnya lagi adalah pengorbanan tenaga dan pikiran, ya. Karena tenaga dan pikiran maksudnya kita nggak ada yang dikeluarkan kecuali tenaga dan pikiran ada yang pada kita. Jadi yang paling rendah adalah tenaga dan pikiran. Berikutnya adalah harta yang kita miliki. Tapi yang tertinggi dari pengorbanan itu ketika kita mengorbankan jiwa dan raga kita untuk kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah pengorbanan tertinggi. Ya. Maka kata Nabi, a'lal jihad adalah al-qital. Jihad yang tertinggi adalah pertempuran ketika engkau menyerahkan jiwa dan ragamu. Baru berikutnya jihad yang berikutnya adalah ketika engkau tidak ikut berjihad tapi engkau membantu mereka orang yang berjihad dengan hartamu. Dan berikutnya ketika engkau tidak mampu berjihad, tidak mampu pula dengan hartamu, maka kemudian engkau dengan doa yang engkau lakukan. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Gitu ya. Artinya apa? Yang tertinggi yang tadi. Ya kalau kita setiap tahun ya alhamdulillah lah, pengorbanan yang diminta adalah pengorbanan harta dengan cara membeli binatang yang kemudian kita persembahkan untuk dikorbankan. Tapi setidaknya ya itu sudah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Haji Darwin. Baik, mungkin masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya boleh bertanya Pak Ustaz. Monggo silakan Pak Yazid. Baik, di awal tausiah tadi ada cerita pengorbanan yang membebaskan pohon korma. Oh ya. Dengan Abu Lubabah ya. Abu Lubabah ya. Jadi ditukar dengan kebun yang berisi pohon korma yang banyak sekali. Ya. Pada Rasulullah itu hanya menawarkan untuk ya memberi pembebasan satu pohon korma gitu. Iya. Tapi itu tidak ditawarkan, wah di kebun saya aja, di sana saya kasih 10 pohon korma misalnya. Iya, iya. Ini cara berpikir secara logika kita. Iya. Jadi hikmah apa yang dibalik kenapa harus tetap pohon korma yang itu? Iya. Jadi memang satu pohon korma miliknya Abu Lubabah itu dia satu itu nyempil seolah-olah berada di tanahnya anak yatim itu. Kalau ditarik garis lurus untuk dipagari, maka satu pohon korma itu masuk di tanahnya anak yatim itu. Tapi ternyata faktanya memang satu pohon korma itu miliknya Abu Lubabah dari semua saksi yang pembelian dan yang tahu tentang itu. Tapi anak yatim kekeh bahwa itu berada di tanahnya. Nah, karena dia ingin pagernya itu lurus, ya mau nggak mau satu pohon korma itu harus di dalam.
Tapi akhirnya Abu Lubabah nggak mau terima karena itu memang miliknya. Dan Rasulullah tetapkan. Maka untuk mempermudah itu Rasulullah kasih sayembara. Siapa yang bisa memberikan membebaskan satu pohon tanah itu, satu pohon itu milik anak yatim, dijadikan milik anak yatim, maka dia mendapatkan surga. Maka karena hadiahnya surga dan itu yakin Abu Dahda, maka dia berikan semua kebunnya itu yang berisi 600 pohon kurma. Karena dia yakin kalau ditawarkan 1:600 pasti diterima oleh Abu Lubabah. Maka dia nggak mau repot-repot kalau masih 10, 5 mungkin masih negonya kelamaan ya. Maka Abu Dahda nggak tanggung-tanggung. Saya tukar aja lah 1 pohon kurma itu dengan 600 pohon yang milik saya miliki. Artinya apa? Dia nggak mau repot ya. Kenapa? Karena dia sudah yakin Nabi janjikan surga untuk dia dan keluarganya. Man arafal haq hanat indahu tasiyat. Hikmahnya apa? Inilah keyakinan. Kata-kata Rasulullah itu menjadi motivasi luar biasa, Pak. Yang mungkin kalau kita sekarang, masa sih ya saya dijamin surga, mungkin orang sekarang begitu. Tapi karena yang ngomong Nabi, mereka yakin. Jangankan itu, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj menembus langit, kemudian ke Palestina kurang dari 1 malam, kan itu diledek oleh Abu Jahal itu. Dikatakan kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, kata Abu Jahal, hei Abu Bakar, itu Muhammad katanya cerita nembus langit ke Palestina kurang dari 1 malam. Percaya kok Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Muhammad bilang begitu. Dia menembus langit. Muhammad bilang bahwa dia ke Palestina kurang dari 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang ngomong Muhammad, lebih dari itu saya percaya. Oh ini loh Pak, keyakinan yang luar biasa. Kenapa mereka bisa mengorbankan itu semua, 600 pohon kurma itu? Karena yang ngomong Nabi. Karena yang ngomong dan menjanjikan adalah Nabi Rasulullah. Yang dari kecil sampai dewasa dia tidak pernah berbohong. Sehingga dia disebut Al-Amin. Seluruh Arab tahu dia Al-Amin. Tidak pernah bohong, bisa dipercaya. Maka keyakinan inilah yang membuat mereka ringan dalam semuanya. Bahkan kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu saya percaya. Hikmahnya apa? Yakin kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Nampaknya sudah tidak ada hanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Yazid. Mohon izin. Waalaikumsalam. Nah, ini ada lagi nih Pak. Silakan Bapak. Ya, baik Ustaz. Mohon maaf agak telat tadi. Ini perihal bab pengorbanan ini. Apa yang tadi Ustadz Mujahid sampaikan juga. Kurang keras suaranya. Ya, modulasinya ini nih Ustadz. Nah, ini Ustadz tadi kan udah pengorbanan ada grade-nya ya, ada level-levelnya ya. Iya. Nah, apakah kira-kira untuk di saat ini, kalau mungkin pada zaman Rasul, ya, hal-hal yang membangkitkan atau motivasi itu karena ada yang megang kunci surganya lah istilahnya kan itu. Iya, Karena iya. Rasulullah sendiri megang kunci surga, makanya banyak yang percaya. Nah, melihat fenomena saat ini, kalau saya perhatikan mereka itu kadang ya karena teknologi ini, apakah karena menurunnya kualitas iman seseorang atau apa. Jadi kadang ya saya perbandingan ke diri saya sendiri, saya nggak ngambil contoh orang lain. Kadang saya punya kalkulasi juga, punya ini juga. Benar nggak apa karena masuknya ini bagaimana cara mengfilter atas informasi-informasi itu untuk klasifikasi pengorbanan tersebut, Ustaz. Referensi terlalu banyak antara pro dan kontraknya. Ya, nah, kadang sumber-sumber ini kan tidak tahu. Nah, bagaimana cara mencikapin itu, Ustaz? Itu Ya. Ustaz. Memang di era informasi saat ini, ya, di mana kadang kita nggak tahu mana yang hoax ya dan mana yang benar gitu ya. Maka
pentingnya kita mengaji itu supaya kita tahu bahwa penjelasan yang muncul di grup WA misalnya atau di media sosial, oh ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan oh ini sumbernya dari pikiran orang-orang saja gitu. Oh ini sumbernya hanya provokasi aja, tapi tidak berdasarkan Quran dan hadis. Maka pentingnya kita mengaji itu di situ. Dan kalau perlu kita tahu ayatnya apa, hadisnya bagaimana. Karena apa? Karena kalau kita sudah yakin itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, apapun akan kita lakukan, Pak. Ya. Tapi jangan sampai kita sumbernya adalah hoax, ya. Jangankan yang benar, Pak. Orang yang batil aja orang mau berkorban loh, ya. Orang demi kebatilan aja mau berkorban kok. Ya, demi kebatilan orang bisa berkorban. Padahal dia tahu itu kebatilan, ya. Bahwa ideologi yang dia ini tuh salah, tapi tetap dia akan berkorban. Jangankan yang benar, yang batil aja orang akan berkorban. Maka sumber-sumber itu, apalagi kalau misalnya kita beredar di media sosial bahwa harus begini, lebih baik kita tahu sumbernya. Oh, sumbernya ini dari Al-Quran hadis. Kalau dari Al-Quran ayatnya apa, kalau dari hadis diriwayatkan oleh siapa. Maka itu lebih baik. Ya, karena memang kadang ya saat ini memang harus diakui bahwa kualitas iman seseorang pada zaman ini mungkin sudah mulai menurun. Karena kita sudah dimanjakan oleh teknologi, ya, oleh teknologi. Kalau dulu kan orang tuh nggak ada hiburan lain kecuali Al-Quran dan hadis atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau sekarang hiburan kita itu banyak pendapat-pendapat orang yang berseliweran di media sosial dan sebagainya. Sebagiannya memang motivasi, tapi sebagiannya adalah provokasi gitu ya. Maka di sini pentingnya kita menelaah bahwa kalau ada keterangan begini, sumber hadisnya dari mana, Al-Qur'annya dari mana. Tafsirannya pun tidak berdasarkan tafsiran secara secara logika saja, tapi memang tafsir yang memang berdasarkan tata urutan itu. Ya, maka di era sekarang ini ya harus agak berhati-hati juga, ya. Semua bisa menjadi motivasi, tapi sumbernya harus jelas, ya. Pentingnya kita mengaji, ya, sehingga kita melihat oh ayatnya begini, hadisnya begini. Ya. Makanya saya lebih senang kalau misalnya jamaah itu juga tahu hadisnya bunyinya begini, ayatnya bunyinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya, Bapak Muhammad Marlin ya. Marmil Ustaz. Marmil, nggih. Nggih. Monggo, yang lain dipersilakan sebelum ditutup mungkin. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak Ustadz. Iya. Karena waktu juga, silakan ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana Amin. wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadhiyatina. Allahumma ya Allah, terimalah semua ibadah kami. Terimalah sholat-sholat kami. Terimalah ibadah puasa sunnah kami. Terimalah sujud dan rukuk kami. Dan terimalah setiap pengorbanan yang kita lakukan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali Engkaulah yang menjadikannya mudah. Dan Engkaulah menjadikan kesulitan itu menjadi kemudahan jika Engkau menghendakinya. Allahumma ya Allah, berikan kami petunjuk-Mu dalam setiap langkah-langkah kami. Allahumma ya Allah, berikan kami petunjuk-Mu dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan kami. Allahumma ya Allah, tolonglah kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami dan berikan rizki kepada kami agar kami bisa melanjutkan langkah-langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu secepatnya dalam suasana offline. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Terima kasih, Pak Ustadz Bapak. Mujahid. Sama-sama semuanya, sama-sama. Mohon monggo. izin live dulu. Sama-sama monggo Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.